Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih SHMH. Yang terhormat Bapak Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram Bapak Haji Amir Shah Tambunan. Yang kami hormati para anggota pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, panitia tausiah Kamisan hari ini, para sejawat, senior, dan guru besar, serta hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, karunia, dan inayahnya, kita bersama-sama bisa berkumpul di dalam forum yang hikmat ini, forum tausiah Kamisan hari ini, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saat ini membacakan tausiah Kamisan yang diselenggarakan Indonesia bekerja sama dengan EasyDoc. Terima kasih kepada teman-teman EasyDoc yang telah menjadi penyelenggara teknis acara tausiah Kamisan ini. EasyDoc adalah aplikasi rekam medis elektronik berbasis website dengan fitur terlengkap untuk membantu praktek dokter mandiri dalam mengelola operasionalisasi dalam prakteknya. Para peserta dapat mencoba aplikasi ini secara gratis dengan mengakses easydoc.id. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara pada sore hari ini adalah pembukaan yang pertama, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yaitu acara tausiah Kamisan hari ini, yang akan diberikan oleh Bapak Kiai Haji Amir Shah Tambunan, Bapak Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan acara tanya jawab, dan acara terakhir ditutup dengan doa. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara tausiah Kamisan hari ini ke depan dapat membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya acara kedua adalah sambutan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Dr. Daeng M. Fakih SHMH. Kepada Dr. Daeng, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Adi sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya
Kiai Haji Amir Shah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, yang pada sore hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, akan memberikan tausiah di hari Ramadan ini, bulan Ramadan ini, tausiah Kamisan yang sekarang yang kedua. Tausiah Kamisan yang pertama pada tanggal 3 Ramadan, ya, Kamis minggu kemarin, dan alhamdulillah sekarang tanggal pas 10 Ramadan ini. Jadi saya kira kita mau menginjak ke 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh penceramah Kiai Haji Amir Shah Tambunan memberikan bekal kita dalam mengarungi bulan Ramadan ini dengan baik, supaya penuh berkah dan rahmat, dan mungkin lebih panjang lagi dalam sehari-hari kita meniti kehidupan kita selama di dunia ini. Dan temanya sangat menarik, yaitu saling mengingatkan dalam hal kesabaran dan kasih sayang. Mudah-mudahan tema ini cocok dan memberikan bekal pada kita semua sebagai dokter, baik kita dalam rangka bekerja sebagai profesi dokter maupun kita sebagai manusia pada umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada Kiai Haji Amir Shah Tambunan dan kepada seluruh kawan-kawan sejawat dokter yang ikut dalam acara tausiah Kamisan hari ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Daeng, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu pemberian tausiah dari Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Amir Shah Tambunan dengan tema saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Manusia itu tempatnya salah, lupa, lalai, keliru, dan lain-lain. Pada saat seperti itulah kita ini perlu nasihat untuk mengingatkan kita semua agar kembali ke jalan lurus dan benar. Kalau orang yang beriman itu akan selalu lapang dada menerima nasihat, menerima diingatkan, karena sadar bahwa telah berbuat sesuatu yang keliru atau salah. Ia tidak akan pernah marah, tapi justru bersyukur dan berterima kasih telah diingatkan. Nah, yang jadi masalah adalah tidak jarang orang yang diberi nasihat kemudian memberikan respon yang negatif pada kita atau katakanlah marah. Sehingga akhirnya makin sedikit hari ini orang yang peduli atau orang yang mau mengingatkan atau memberikan nasihat. Apalagi di kehidupan kota besar metropolitan hari ini, itu sebuah fenomena yang sering kita temui. Dinasehati juga percuma, tidak akan berubah, nanti malah jadi ribut. Atau mengingatkan itu tidak enak, nanti malah kita dikira iri. Saya kira itu yang sering beberapa orang-orang, alasan orang-orang yang sudah tidak mau mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Nah, barangkali fenomena ini mungkin bisa dicarikan solusinya oleh nanti Bapak Kiai Haji Amir Shah Tambunan sebagai narasumber, dan juga mungkin kita bisa memetik beberapa tausiah dari beliau. Saya kira tidak perlu berlama-lama, mari kita sambut, dan saya serahkan sepenuhnya forum ini kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amir Shah Tambunan. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di mana Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu memang berat. Kecuali orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pertama sekali, saya mengajak kita semua bersyukur pada Ramadan yang ke-10 dalam kondisi sehat walafiat. Istimewa Ketua Umum Ikatan Dokter, sahabat saya Mas Daeng Fakih, kemudian Mas Adi selaku moderator, dan seluruh jajaran Ikatan Dokter Indonesia. Yang pada kesempatan ini saya diberikan penghargaan, kehormatan untuk menyampaikan tausiah menjelang berbuka puasa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang saya kira perlu kita pertegas. Hanya mempertegas saja karena saya tahu di Zoom ini adalah para dokter yang sudah sangat piawai ya, bagaimana mestinya berbuat sabar, bagaimana mestinya berbuat kasih sayang, karena saya tahu bahwa para sejawat yang ada di Zoom ini, yang tentu jam terbangnya sudah sangat berpengalaman, sehingga praktek setiap kali menghadapi pasien pastilah membutuhkan kesabaran. Praktek setiap kali menghadapi pasien pastilah mempunyai kasih sayang. Sebab jika tidak, maka dengan sendirinya para dokter khususnya dan kita umat Islam pada umumnya dan manusia secara keseluruhan akan mengalami satu problem kemanusiaan. Mengapa saya katakan akan mengalami problem kemanusiaan? Sebab kita hidup ini terus terang saja tanpa kasih sayang, tanpa kesabaran, kita akan kehilangan banyak hal. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan kehilangan banyak hal? Pertama, karena kita manusia adalah makhluk sosial. Pastilah membutuhkan kasih sayang. Kita makhluk sosial pasti membutuhkan kebersamaan, kepedulian. Sebaliknya, sehebat apapun seseorang, ya, setinggi apapun pangkat seseorang, kedudukan seseorang, setinggi apapun ilmu seseorang, jika dia kehilangan rasa sabar, jika dia kehilangan kasih sayang, maka menurut saya semua yang dimiliki, pangkat, jabatan, harta, pokoknya segala sesuatu yang dimiliki itu akan hilang sirna dengan sendiri. Mengapa demikian? Karena kesabaran dan kasih sayang itu menurut hemat saya dijadikan Allah sebagai modal dasar agar manusia bisa hidup berdampingan, manusia bisa hidup saling asuh, dan terhindar dari konflik, terhindar dari malapetaka. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks itulah Quran surat Al-Baqarah tadi secara jelas, tegas mengatakan, jadikanlah sholat ya dan sabar sebagai penolong. Nah, sekarang pertanyaan, sholat yang bagaimana? Sabar yang bagaimana? Gitu kan? Ya, tentu sholat yang khusyuk. Tentu sholat yang sabar. Dengan sabar dia khusyuk. Bagaimana ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya? Dia tidak terasa bahwa sholat itu memang dilaksanakan sebagai satu kewajiban sekaligus kebutuhan.
Tetapi kalau seorang sholat itu jadi beban, maka ini salah satu tanda bahwa dia tidak khusyuk dalam sholat. Atau dia terburu-buru dalam sholatnya, sehingga tidak tahu tuma'ninah. Tidak tahu bagaimana cara sholat yang khusyuk. Seperti ada viral di media sosial, ya, sholat taraweh yang 23 rakaat, 20 tambah 3 witir, itu hanya dalam beberapa menit. Nah, itu dalam konteks sholat, jelas tidak sah itu. Ya, kalau sudah tidak sah, tentu tidak khusyuk. Dan itu buktinya bahwa tidak sabar. Karena mau cepat-cepat. Jadi kalau imam baca ayat, maka makmum bilang, ya ini imam ini kok panjang amat baca ayat. Nah, itu salah satu ciri itu, bahwa tidak khusyuk dia. Tapi kalau dia orang yang khusyuk, dia terasa betul-betul tenang, ya, merasa damai. Bahkan dia merasa ayatnya panjang kurang panjang. Kenapa? Dia menikmati lantunan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa dia menikmati lantunan ayat Al-Quran? Karena menjadi pengobatan bagi hatinya. Saya garis bawahi ya, menjadi obat bagi hati. Itu diingatkan Allah dalam Quran surat Yusuf, ya, ayat bukan Yusuf, Yunus, ya, ayat 57. Allah menjelaskan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, qad ja'atkum mau'izah. Kami datangkan kepada kamu sekalian pengajaran yang baik. Jadi bayangkan Al-Qur'an itu diberikan keistimewaan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Apa dia beriman atau tidak beriman, pokoknya manusia diberikan keistimewaan. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izah. Kami datangkan kepadamu pengajaran mau'izah yang baik. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Ya. Terus apalagi kandungan Quran? Wa syifaa'ul lima fis sudur. Pengobatan bagi hati kamu. Syifa. Jadi para dokter tentu sudah tahu yang dimaksud pengobatan itu tidak hanya dalam arti secara fisik, tapi juga mentalnya, psikologisnya itu harus sehat lahir batin. Nah, bagaimana caranya supaya Al-Quran menjadi obat? Caranya ialah kita membaca Al-Quran sehingga hati kita tenang. Kita membaca Al-Quran, hati kita nyaman. Kita dekat dengan Al-Quran, hati kita teduh. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, tentu hati kita akan gelisah, gundah gulana kata orang sekarang. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang yang hidupnya resah gelisah. Dia ngantuk nggak bisa tidur. Bayangkan ya, lelah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena beban psikologisnya tinggi sekali. Beban mentalnya itu berat sekali. Sehingga dia tidak mampu menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baik. Oleh karena itu, teman sejawat para dokter yang dimuliakan dirahmati Allah, kita perlu kembali merenungkan. Apakah benar bahwa kita sudah saling mengingatkan dalam kesabaran dan ya kasih sayang? Nah, apakah benar bahwa kesabaran dan kasih sayang sudah menjadi habit kita? Apakah benar kasih sayang dan kesabaran sudah menjadi bagian dari ya perilaku kita dalam keseharian? Mari kita lihat berapa banyak ya terjadi tindakan kekerasan. Kita masih ingat baru-baru ini di rumah sakit tertentu swasta di Jakarta Selatan, saya tidak usah sebut namanya, ada pasien yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perawat. Ini sangat kita sayangkan tentunya. Mestinya kan kalau ada yang salah harus saling mengingatkan. Mestinya kalau ada yang keliru harus saling memperbaiki. Mestinya kalau ada yang yang emosi, maka harus ada pihak yang berusaha menahan emosi amarah.
Karena Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang marah itu mestinya harus mampu menahan amarah. Mengapa? Karena orang yang tidak mampu menahan amarah itu akan membuat tindakan kekerasan, kezoliman antara satu dengan yang lain. Nah, itu sebabnya salah satu cara Allah untuk menanamkan kasih sayang kepada kita bagi umat Islam yaitu dengan senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mau nyuntik pasien, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita menaiki kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya segalanya kita mulai dengan basmalah atau Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Maka ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada batin seseorang. Memberikan dampak yang luar biasa kepada pikiran seseorang. Dampak yang luar biasa kepada perilaku seseorang. Nah sekarang bagaimana orang yang sering baca bismillah, tapi ternyata perilakunya bertentangan dengan bismillah. Ya, dia baca bismillah, tapi ternyata emosinya belum juga bisa keredam. Nah ini kenapa terjadi semacam itu? Jawabnya karena dia belum memahami apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Satu, yang kedua, belum menjadikan Bismillah sebagai habit, belum menjadikan Bismillah sebagai perilaku dalam keseharian. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang memulai pekerjaan tanpa Bismillah maka ditolak, ya, bukan sebagai amal soleh. Tapi boleh jadi itu amal yang salah, amal yang keliru. Bapak Ibu sekalian, karena itu berbahagialah kita sebagai umat Islam, bahwa dengan modal, tanda petik ya, bukan modal dalam arti ekonomi ini, tapi modal dalam arti bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah memberikan ya satu pertanda bahwa kasih sayang itu adalah milik Allah dan Allah turunkan kasih sayang itu kepada hambanya. Siapa hambanya? Hambanya yang meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu ukuran seseorang diberi Allah kasih sayang, apakah ukurannya profesi? Apakah ukurannya pangkat, kedudukan, jabatan? Menurut saya tidak. Sama sekali tidak. Tetapi ukurannya adalah, kata Allah dalam Quran di surah Al-Ashri, wal ashri innal insana lafi khusri, illal ladzina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu ukurannya menurut saya. Menurut Al-Quran juga. Ya, demi masa sungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Ya, kecuali ada 4 yang tidak merugi. Pertama, orang yang ilal ladzina amanu, orang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, nasihat menasihat dalam kebenaran. Dan yang keempat, wa tawasaw bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, mari kita lihat betapa Allah memberikan penegasan secara gamblang 4 orang yang ketika dia memiliki 4 syarat bagi orang-orang tersebut, maka 4 yang dikategorikan orang-orang itu, pertama memiliki amanu wa amilus solihat, kemudian wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, itu akan menjadi modal dasar atau sosial kapital ya, berarti modal sosial, dia akan mampu hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sebaliknya, dia akan hidup terasa terasing. Dia akan hidup merasa kalau bergaul dengan orang lain, dia hidupnya tidak nyaman. Hidupnya susah, gelisah. Ini kenapa? Ini sebagai pertanda bahwa ternyata orang tersebut belum mampu untuk melakukan 4 hal itu.
Dia belum beriman secara baik, dia belum beramal soleh, tapi sebaliknya amalnya salah melulu. Sehingga dia gelisah, sehingga dia merasa terpencil, ya. Dia merasa berdosa, dia merasa dikejar-kejar oleh kesalahan dosa masa lalu, sehingga ini menjadi beban berat kepada dirinya yang tidak mampu hidup bersama-sama. Nah, oleh karena itu, berbahagialah kita yang seperti kata moderator tadi, ya, Mas Andi, bahwa ketika orang dinasihati, dia harus berterima kasih. Ketika orang diingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, dia harus berterima kasih. Tapi ini tidak mudah, apalagi dia seorang penguasa, ya, penguasa sebagai seorang raja, ya, sebagai seorang pemimpin dalam perusahaan, apalagi kita sebagai dokter, termasuk saya sendiri sebagai orang yang sehari-hari berkiprah sebagai sekretaris jenderal di Majelis Ulama Indonesia, menghadapi banyak orang, menghadapi pikiran orang yang begitu banyak, beragam, ya, ribuan yang kita ingin berikan siraman rohani kepada mereka. Tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah, kenapa? Karena beragam pikiran, ya, pendapat, perilaku, tingkah dan segala macam. Ini sungguh-sungguh membuat kita harus belajar dan belajar. Itu yang penting menurut saya. Nah, karena itu Al-Quran mengingatkan kepada kita semua. Di antaranya ada Quran surat Muhammad ayat ke berapa itu, 24, 25. Ya, Allah tegaskan begini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu kenapa tidak kamu pikirkan? Jadi berbahagialah orang yang memikirkan dirinya bahwa dirinya punya kekurangan. Bahwa seperti kata pembawa acara tadi, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Berbahagialah kita yang terus mengisi kelemahan kekurangan kita. Sebaliknya, orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka ini dalam Islam ditegaskan, jangankan mencari kesalahan, ya, kita suuzon aja kepada orang itu sebagai sebuah dosa. Apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Itu kita digambarkan dalam Quran seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mampu, ya, untuk memperbaiki diri kita masing-masing, tapi justru mencari kesalahan orang lain. Nah, jadi konteks kasih sayang mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ini bukan mencari-cari kesalahan, tetapi mengingatkan atau saling mengingatkan. Nah, oleh karena itu, karena kita saling mengingatkan, maka sebenarnya seseorang itu dia akan merasa bahwa hidup kita ini memang punya keterbatasan. Ya, salah satu keterbatasan kita ialah ketidakmampuan kita hidup sempurna. Karena hidup sempurna itu adalah orang-orang yang sudah sampai kepada peringkat, katakanlah seorang nabi. Ya, diturunkan Allah, ada Nabi Adam, Nabi Musa, turunkan kepadanya sebagai kitab Taurat, kemudian Nabi Isa, Injil, ada Nabi Muhammad, Al-Quran. Ini sebenarnya fazakir innama anta muzakkir, untuk memberi peringatan kepada kaumnya supaya kaumnya berada di jalan yang benar, supaya kaumnya berada pada kebenaran. Bayangkan ketika Fir'aun, misalnya dengan Nabi Musa yang nggak punya apa-apa, tapi Fir'aun punya segala sesuatu. Ya, kehebatan Fir'aun itu saking dia merasa hebat, dia mengaku sebagai Tuhan yang bisa mengatur seluruh perilaku dan tingkah laku manusia. Tetapi ternyata Allah punya kehendak lain. Allah punya kudrat dan iradat sehingga bisa mengubah suasana kehidupan Nabi Musa menjadi nabi yang sangat berpengaruh ketika itu. Dan ketika berhadapan dengan Fir'aun, justru Fir'aun yang sudah punya kekuasaan yang luar biasa,
akhirnya Fir'aun tenggelam tengah lautan. Karena apa? Karena Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat yang tidak disangka dan tidak diduga. Jadi kalau Nabi diberikan mukjizat, maka manusia, kita sebagai manusia biasa diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bedanya seorang nabi dengan kita manusia biasa. Nah, para peserta pengajian Kamisan yang dimuliakan di rahmat Allah, yang menjadi pertanyaan berikutnya ialah siapa di antara hamba-hamba Allah yang diberikan kasih sayang. Ini penting ini. Dalam Quran di surah Al-Maryam ayat 96 kalau tidak salah ya, itu Allah mengingatkan kita semua. Innalladzina amanu wa amilus shalihat ya, sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, Allah menanamkan kasih sayang kepada mereka. Jadi Allah berikan kasih sayang itu ternyata tidak mudah, tidak kepada semua orang. Tapi pertama kata Allah, orang yang beriman. Yang beriman kepada siapa? Yang beriman kepada Allah. Kenapa beriman kepada Allah diturunkan kasih sayang? Karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga Allah menurunkan kasih sayang itu pada hamba-hamba. Ya. Kemudian kepada siapa lagi? Orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa orang beramal soleh? Karena orang beriman itu membuktikan imannya dengan amalan yang soleh. Oleh karena itu, syarat orang yang beriman dan beramal soleh itu merupakan syarat mutlak yang sudah sepatutnya kita miliki, ya kita jadikan sebagai fondasi. Jadi kalau kita berteman kepada seseorang hanya karena jabatan, hanya karena kepentingan sesaat, hanya karena saat menyenangkan, maka percayalah kasih sayang semacam itu sifatnya hanya bersifat sementara. Tapi kalau kasih sayang itu berdasarkan iman dan amal soleh, percayalah bahwa itu pertemanan yang merupakan hakikat dari pertemanan yang diwujudkan dalam konteks Islam, yaitu memberikan prinsip-prinsip pertemanan dengan dasar iman dan amal soleh. Nah, ini akan teruji. Ya, kenapa saya katakan teruji? Karena dengan dasar ini nanti orang tersebut apakah persahabatannya berlangsung lama atau hanya sesaat saja. Apakah pertemanan dia hanya kepentingan sesaat saja, itu akan terbukti. Nah, karena itu mencari teman ya itu sesungguhnya harus diyakini sebagai satu bagian dari amal soleh. Dengan dasar apa? Dengan dasar iman. Dengan dasar apa? Dengan dasar saling mencintai. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu, artinya tidak sempurna imannya, kalau dia tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi mencintai orang lain itu supaya menaruh kasih sayang, yang mencintai diri sendiri supaya dia juga punya kasih sayang adalah merupakan bagian dari ajaran yang diajarkan di dalam Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan sedemikian. Nah, karena itu para teman sejawat dokter yang dimuliakan dirahmati Allah, sungguhnya pada dasarnya manusia tidak akan terjadi konflik. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Walaupun ibu kita tidak sama, tapi pada hakikatnya kita ini lahir dari rahim yang sama dari ibu kita masing-masing. Karena itulah silaturahim meningkatkan hubungan kasih sayang yang bersumber dari rahim seorang ibu. Yang membedakan adalah ibunya
masing-masing melahirkan anaknya, tapi pada hakikatnya kita ini dari rahim ibu kita dilahirkan untuk berkasih sayang. Jadi tidak mungkin manusia konflik, tidak mungkin manusia berbunuh-bunuhan, karena dia pada hakikatnya sama dari rahim yang tadinya hanya pertemuan ovum dengan sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian kita menjadi lahir yang hanya tahu nangis, ya. Tapi kemudian pada saat seperti sekarang ini, akhirnya manusia tidak menyadari bahwa dia dilahirkan dari air yang tetes, yaitu air mani yang hina, sehingga dia sombong, sehingga dia angkuh, sehingga dia merasa hebat. Nauzubillah min dzalik. Karena itu, mari kita coba mendiskusikan bagaimana sesungguhnya kasih sayang ini kita bangun dengan baik. Mudah-mudahan lewat diskusi ini dapat kita jadikan sebagai satu upaya untuk memperdalam makna kasih sayang dan memperdalam upaya kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Terima kasih. Saya kembalikan ke host atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Saya melihat ada beberapa pertanyaan di sini. Halo? Baik. Ya, silakan Mas. Terima kasih Pak Yai Ya, Haji Amirsyah Tambunan. Bagus sekali tausiahnya. Mungkin ada dari para peserta atau audiens yang ingin bertanya, barangkali kita punya waktu 15 menit untuk ya, melakukan tanya jawab. Kalau di kolom chat ini mungkin sampai sekarang belum ada ini. Oh ya, belum ada. Mungkin ya? ada dari mungkin ada dari panitia atau panelis barangkali yang ingin bertanya kepada Pak Kiai Haji Amirsyah Tambunan. Ya, monggo silakan. Saya kira menarik Pak yang disampaikan oleh Al-Mukarram Pak Yai ini. Tadi disebutkan bahwa di antara kita itu harus saling memberikan nasihat dalam kasih sayang. Saya kira itu untuk salah satu upaya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah ya Pak ya. Ya, betul. Nah, bagaimanapun juga umat Islam ini semangat ukhuwahnya itu sangat kuat. Namun di satu sisi ukhuwah itu kadang-kadang mungkin bisa dengan mudah untuk dipecah belah barangkali ya. Ya. Dengan melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam dengan merusak ukhuwah yang ada selama ini. Ya mungkin dengan fenomena-fenomena untuk untuk upaya ya saling mengingatkan yang sudah mulai luntur Pak hari ini. Barangkali itu tadi yang saya ungkapkan bahwa dengan adanya ketidakpedulian atau orang cuek mungkin, jadi ukhuwah Islamiyah yang ada makin makin longgar mungkin. Itu mungkin bagaimana fenomena itu Pak Yai? Ya, baik. Baik, jadi sebelum saya menjawab itu, ada satu pertanyaan yang menarik juga sebenarnya. Apa buah dari kasih sayang? Apa buah dari saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran? Buahnya antara lain, seperti kata Mas Adi tadi, akan mampu mempererat ukhuwah.
Ada berapa macam ukhuwah yang kita butuhkan? Pertama, ukhuwah seagama, namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah sesama manusia, karena kita ini manusia makhluk biasa. Ya, sama dengan manusia biasa, sama dengan manusia di Eropa, di timur, di barat, kita sama manusia biasa. Ya, namanya ukhuwah basyariah. Yang ketiga namanya ukhuwah wataniyah, yaitu dalam konteks kebangsaan. Sama satu bangsa, satu tanah air, kita di Indonesia, ya. Sehingga tiga jenis ukhuwah ini, ya, ini merupakan buah dari kasih sayang dan kemampuan saling mengingatkan dalam kesabaran. Mengapa? Karena kalau kita tidak sabar, tidak mungkin kita bisa berkasih sayang. Begitu juga, tidak kasih sayang, maka kita tidak akan bisa sabar. Dengan demikian, saya berkesimpulan, tanpa kasih sayang, tanpa kesabaran, kita tidak punya ukhuwah, baik ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, apalagi ukhuwah Islami. Sama kita umat Islam akan saling gaduh. Nah, tadi Mas Hadi menyebutkan, akhir-akhir ini kita tengah dapat ujian yang macam. Bayangkan, tiba-tiba menjadi hingar-bingar suara dari BUMN, ya, PT Pelni misalnya. Ketika mau dilakukan pengkajian, tiba-tiba dibatalkan. Nah, mengapa ini terjadi? Karena makin menipisnya rasa ukhuwah. Mestinya harus diselesaikan dengan cara baik-baik, duduk bersama. Kenapa? Karena kita mementingkan ada ukhuwah, yang jangan sampai ukhuwah di hati ini tergores. Ya, jangan sampai tercederai ukhuwah ini. Jadi di satu sisi kita mau menanamkan ukhuwah Islamiyah, di sisi lain kita harus ingat bahwa kita ini manusia biasa, jangan sampai kasih sayang kita tercederai. Jadi artinya harus ada dua, ya, harus ada dua keseimbangan. Kasih sayang iya, ukhuwah iya, ya, sehingga apa? Sehingga ini jangan sampai kita dibenturkan sesama kita. Itu satu contoh, ya. Contoh kedua misalnya begini, kita dibenturkan dengan istilah misalnya salafi dan apa itu satu lagi itu, salafi dan istilah itu ya, ya kelompok-kelompok tertentu lah. Apa? Wahabi mungkin. Wahabi. Nah, salafi dan Wahabi. Bayangkan, itu kan saudara kita juga. Mengapa kita dibenturkan dengan istilah salafi Wahabi? Itu artinya mencoba-coba untuk kita diadu domba. Sekarang saya mau tanya, apakah dia umat Islam? Tidak. Dia Islam. Apa dia syahadat? Tidak. Syahadat. Sama nggak syahadat kita? Sama. Tapi kenapa kita mau dibenturkan? Nah, itu kan jadi pertanyaan menarik gitu, yang harus kita jawab. Jadi artinya jangan sampai di antara kita dibenturkan. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan ukhuwah. Karena ukhuwah itu adalah buah dari kasih sayang dan kesabaran kita untuk saling mengingatkan kebenaran dan kesabaran. Nah, terakhir, karena ini kita memang membutuhkan satu upaya untuk menanamkan kasih sayang dan kesabaran, maka tidak ada cara lain. Menurut saya, kita harus mengingatkan dalam kesabaran dan kesabaran, sehingga kita akan mampu untuk memperkuat rasa ukhuwah dan kesabaran. Terima kasih, Mas Adi. Mudah-mudahan ini bisa bagian dari ikhtiar kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Baik Pak Yai, ini baru ada pertanyaan dari peserta ini. Saya bacakan saja. Ini dari Mas Suko dari Purbalingga. Ya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika ada orang yang arogan terhadap kita? Bagaimana cara menyikapinya? Ya, baik. Ada dua ya. Pertama, kalau ada orang yang sombong, ada orang yang arogan, ada orang yang iri, kata para ahli sufi, ini bisa menjadi cermin bagi diri kita. Artinya begini, kalau orang sombong, maka kita kemudian bertanya, apakah saya punya kesombongan atau tidak?
Kalau orang misalnya dalam keadaan arogan, ya, pertanyaan berikutnya, apakah saya punya arogan atau tidak? Itu dulu. Jadi kita sikap-sikap semacam itu harus menjadi cermin dulu bagi kita. Untuk apa? Untuk kita mengintrospeksi diri kita. Karena tadi di awal saya mengatakan bahwa mencari kesalahan orang lain itu memang lebih mudah daripada memperbaiki kelemahan dan kekurangan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah menyadari bahwa kita punya kelemahan, cermin dari perilaku orang, itu langkah pertama kalau sudah kita tanamkan kepada diri kita, tentu kita akan punya kesabaran. Itu dulu. Pertama kesabaran kita menahan diri dulu. Nah, kalau kita sudah sabar menahan diri, maka kemudian yang kedua, kita menghadapi perilaku arogan seperti itu harus dengan cara yang baik. Jangan dengan cara arogan pula kita untuk menegur. Ya. Memang ada satu ungkapan apa namanya itu dengan kesombongan yang kita buat. Ya. Nah, ini kan memang ada ungkapan hadis semacam itu. Tetapi cara yang dimaksud itu bukan berarti kita harus dengan cara yang arogan. Tetapi kita harus dengan cara yang baik pula. Sehingga dengan cara yang baik itu ingin pertama-tama menyadarkan mereka. Apakah mereka arogan atau tidak. Jadi dalam Al-Quran itu ada disebutkan di surah Ar-Rahman ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Salah satu ciri hamba Allah yang diberi kasih sayang oleh Allah, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard. Kalau ada orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, keangkuhan, maka jawab saja qalu salama dengan kata mudah-mudahan kalian selamat. Jadi artinya kita harus jawab dengan kesombongan dan keangkuhan. Jadi jangan kita lawan orang yang bodoh dengan cara kebodohan. Itu tentu akan melahirkan emosi. Itu akan melahirkan arogansi baru. Tapi kita ingin mengingatkan dia agar sadar. Sebagaimana pernah dalam satu peristiwa Rasulullah SAW seringkali berjalan kaki mau ke masjid, ketemu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi terus dengan juga tidak hanya dengan arogan, tapi dengan kasar, mencaci maki Rasulullah, meludahi Rasulullah. Tapi Rasulullah sabar. Satu ketika orang tersebut ditanya oleh Rasulullah, ya sahabat, orang-orang yang biasa melecehkan saya yang ada di sini kemana? Dia sakit ya Rasulullah. Oh begitu? Ayo kita lihat orang tersebut. Terkaget-kaget orang tersebut. Ya, yaitu ketika dia ketahui bahwa Rasulullah yang dia caci maki itu datang melihat orang telah sakit. Dia sadar dan dikisahkan dalam satu riwayat, akhirnya orang tersebut dengan sadar memeluk ajaran Islam. Subhanallah. Betapa Rasulullah itu sangat memberikan contoh keteladanan yang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin cukup ya. Baik. Masih ada lagi Pak Yai? Ada lagi, silakan. Ini rupanya menarik ini apa? Ya. Kajian kasih sayang. Cara bersabar Pak Yai. Ini yang Ya. sering ditanyakan. Ini ada lagi yang bertanya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana supaya konsisten bersabar? Nah ini yang gampang-gampang susah nih ya. Bagaimana konsisten bersabar terutama dalam melayani pasien, Pak Yai? Ya, baik. Ini pertanyaan singkat tapi berat ini pertanyaannya. Ya, konsisten bersabar itu yang berat tuh. Ini kelas berat ini pertanyaan. Jadi begini, satu ketika ada peristiwa ya oleh sahabat, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang terbaik ya Rasulullah? Saya kan sudah beriman ya Rasulullah. Apalagi yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, amantu billah, tsumastaqim. Kalau sudah beriman, maka yang terbaik antum ya, tsumastaqim. Harus sabar, istiqomah. Nah, ini. Jadi artinya apa? Artinya sabar itu betul harus istiqomah.
Jadi sama dengan begini kira-kira. Kalau kita saking doyan makan sambal ya, sambal lado ya, atau sambal yang sehari-hari kita makan, kita betul-betul lahap betul makan itu. Ini kita puasa-puasa kok cerita sambal nih ya, kayak menarik ceritanya. Ya, agar kita santap saja, akhirnya kita kepedasan. Dia kita bilang kita taubat, tidak mau lagi makan. Karena sampai dia diare ya, makin banyak makan sambal. Tapi kemudian nanti ketemu lagi dia makan lagi. Nah, itu namanya taubatnya taubat sambal lado namanya. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan sabar? Sabarnya juga begitu. Sabar itu punya tingkatan. Kata Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan sabar itu. Pertama adalah as-sabaru alal maksiat. Sabar tidak terpengaruh oleh maksiat. Nah, yang kedua as-sabaru alal nawazi. Sabar atas kesulitan hidup. Jadi dokter berhadapan dengan pasien. Pasien lagi susah, lagi kesakitan misalnya. Ya memang dokter bilang ya sudah, tidak ada cara lain, harus sabar, gitu kan? Untuk tidak sekedar menahan diri, tapi dia bisa keluar dari solusi yang dihadapi. Nah, yang ketiga adalah as-sabaru ala ta'ah. Sabar atas ketaatan. Artinya dia taat menjalankan aturan, termasuk aturan dalam Islam. Aturan yang dibuat oleh dokter. Kira-kira begitu ya. Karena ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kesabaran itu memang kalau ditanya sampai sebesar apa itu batasan sabar. Ya, menurut saya dia nggak ada batasannya. Pokoknya kalau dia bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri untuk menghadapi 3 hal tadi, dia taat, dia bisa terhindar dari maksiat, ya. Yang ketiga dia terhindar dari kesulitan, alal nawazi, ya insya Allah kata Imam Al-Ghazali, sabar yang dimiliki itu adalah sabar yang telah membuahkan hasil. Jadi begitu kita mau emosi, ya, tapi kemudian kita langsung menahan diri, nah itu namanya salah satu ukuran bahwa dia telah sabar. Karena emosinya bisa dia kendalikan. Tapi kalau emosinya tidak bisa dikendalikan, akhirnya dia melakukan tindakan kekerasan, ya, atau melakukan istilah sekarang itu yang sering digunakan itu kata ekstrim, ya, radikal ekstrim, ya, atau orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, ya itu namanya bukan jihad, tapi itu jahat. Itu bukan mati syahid, tapi mati sangit namanya, ya. Mati sangit itu apa ya? Bahasa Jawanya sangit itu apa? Kita sering tahu. Sangit itu ya apa ya? Ya istilahnya kehangus terbakar hangus, sangit. Kalau nggak salah itu artinya. Nah, oleh karena itu sabar kita mengendalikan diri kita, baik kita bisa menyelesaikan tugas-tugas menghadapi pasien yang ketakutan. Kira-kira begitu, Mas Adi? Iya Pak, itu memang sabar itu memang tanpa batas dan sangat berat memang ya Pak ya. Iya betul. Itu kata orang itu kenapa sabar itu berat Pak Yai? Karena hadiahnya surga Pak Yai. Subhanallah. Ya, kalau gampang itu kalau gampang hadiahnya kipas angin Pak Yai katanya. Iya betul, atau sepeda ya. Ya, makanya berat itu bersabar itu. Ya, ya maka tadi kalau ukurnya ada 3 tadi. Sabar, tidak buat maksiat. Sabar, taat, sabar dia atas kesulitan. Begitu Mas Adi. Yeah. Masih ada 2 lagi Pak Yai pertanyaan. Luar biasa. Silakan. Iya. Ini yang berikutnya nih saya bacakan. Ya. Ketika sudah berusaha mengingatkan orang-orang terdekat kita kepada kebaikan, tetapi mereka justru tidak menyukainya. Padahal mereka tahu dan mengakui apa yang kita katakan itu benar. Dan justru membuat hubungan kita menjadi renggang atau putus. Apa yang seharusnya kita lakukan Pak Yai? Nah ini pertanyaan bagus ini. Sering terjadi nih di masyarakat nih Pak Yai. Ya, jadi begini ya. Salah satu firman Allah dalam Quran surat Ali Imran 133 itu Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi tidak mudah memang syarat. Itu pertama, orang yang segera minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang mempunyai ciri takwa. Nah, orang yang mempunyai ciri-ciri ketakwaan, dia sekali lagi akan mudah menerima nasihat orang lain. Ya, bahkan ayat itu diteruskan dengan ayat berikutnya. Ya, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Jadi ada dua di situ. Orang yang mampu mengendalikan amarah, ya, dan orang yang mampu memaafkan. Ya, pengertian maaf di sini yang dimaksud ada dua ini. Ada yang minta maaf atau saling memaafkan. Nah, dalam Islam yang paling tinggi nilainya adalah saling memaafkan. Kenapa? Karena kita ini juga pasti punya kesalahan kepada orang lain. Jadi sebelum kita minta maaf, yang tertinggi nilainya adalah saling memaafkan. Dan maaf itu tidak harus nunggu Idul Fitri atau maaf musiman atau menjelang puasa kita saling memaafkan. Nggak ada dalam Islam mengajarkan ada maaf musiman, ya, maaf lahir batin, minal aidin wa faizin, itu hanya tradisi saja. Tapi yang dimaksud maaf itu adalah wal afina ma'al nas, saling memaafkan di antara manusia itu kapan saja, di mana saja. Begitu kita merasa salah, kita harus minta maaf. Kenapa? Karena dalam sebuah penelitian psikologi disebutkan bahwa orang yang sudah saling memaafkan, dia akan terhindar dari beban mental, beban psikologis. Ya, sehingga dia merasa hidupnya enteng, ringan, tidak menjadi beban dalam kehidupan. Gitu Mas Adi. Halo? Apakah sudah terjawab atau ada yang belum terjawab? Ya, terima kasih Pak Yai. Ya. Ini mungkin ada ini lagi ini. Masih ada satu lagi nih pertanyaan yang agak luas ini. Barangkali sesuai dengan peran Pak Yai dalam MUI ini. Ya. Ini umat Islam sekarang seperti buih di lautan. Dalam hadis banyak jumlahnya, tapi kualitas kurang. Bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz? Nah ini ya, cocok ini. Yang menarik ini. Tidak kalah menariknya ini. Kalau boleh saya kasih hadiah atau nilai, ini pertanyaannya nilainya 9. Ini pertanyaan pamungkas nih kayaknya ini. Ya, pertanyaannya kasih nilai 9. Nah, pertanyaan ya. Monggo Pak Yai. Jadi memang betul ya. Atau dalam hadis lain disebutkan kita jangan seperti makanan yang enak tinggal disantap di tengah meja. Dalam hadis lain seperti buih di tengah laut. Kenapa demikian? Karena itu tadi tidak punya pendirian, tidak punya konsistensi. Ya, kalau kita diapa-apain kita diam aja. Kita dicaci maki diam aja. Kita dihina diam aja. Itu namanya bukan sabar itu. Itu namanya menghilangkan harga dirinya. Jadi sabar itu memang harus mampu mengendalikan diri, tapi kita harus memberikan koreksi, mengingatkan dengan cara yang benar. Sebab yang dimaksud sabar itu kita bukan diam gitu aja. Kita lihat kemungkaran, kita diam aja. Kita lihat orang tidak taat, kita diam aja. Kita lihat orang kesulitan hidup, kita diam aja. Bukan itu yang dimaksud. Karena sabar ala ta'ah itu maksudnya sabar atas ketaatan, mampu mengendalikan diri dia untuk tetap taat menjalankan perintah Allah. Sehingga dia terhindar dari kesesatan. Ya, terhindar dari kemungkaran. Terhindar dari kesulitan hidup. Itu sebenarnya yang dimaksud. Nah, oleh karena itu, kesabaran inilah yang menjadi kunci utama. Kalau boleh saya mengatakan, sabar itu ibarat kalau kita dalam perjalanan ya, pendek kata kalau kita sulit menghadapi atau macet di jalan, nah kita sampai selamat dalam perjalanan, kita nggak stres, ya, tapi kita happy aja di jalan itu.
Nah, itu namanya baru sabar. Tapi kalau dia ngomel-ngomel, kalau dia maki-maki orang, ya kurang ajar lu, potong-potong gua, misalnya gitu ya. Nah, itu artinya nggak sabar itu, ya kan? Sehingga dia kehilangan jati diri terhadap kesabaran yang mestinya dia. Gitu Mas Adi. Baik Pak Yai. Mungkin kalau panjang waktunya lagi bisa kita ulas soal sabar ini ya, tapi ya itu karena keterbatasan waktu, saya kira apa yang disampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini bagian dari modal utama kita untuk terus melakukan kajian terhadap kesabaran, kasih sayang. Begitu Mas Adi. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekaligus untuk penutupan Pak Yai, kami mohon untuk dipimpin doa. Mari kita berdoa, semoga Allah memberikan kesabaran, kasih sayang kepada kita sebagai hamba Allah. Karena kita adalah makhluk manusia biasa yang tentu punya kelemahan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi lidzalikal karimi azimil sultan. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Kiai Haji Amir Shah Tambunan. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Yai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir sudah acara tausiah Kamisan kita pada kali ini. Dari saya selaku host memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau penerimaan saya yang dirasa kurang berkenan atau tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Amir Shah Tambunan. Terima kasih kepada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, dan terima kasih juga kepada teman-teman dari EasyDoc yang telah menjadi penyelenggara teknis acara tausiah Kamisan ini. EasyDoc adalah aplikasi rekam medis elektronik berbasis website dengan fitur terlengkap untuk membantu dokter praktek mandiri dalam mengelola operasionalisasi praktek mandiri. Para peserta dapat mencoba aplikasi ini secara gratis dengan mengakses easydoc.id. Demikian para peserta, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah kali ini bermanfaat, barokah, dan membuat diri kita dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Amin. Sekali lagi terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adik. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Salam sehat. Salam sehat selalu. Amin, amin, amin. Mohon pamit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari.
Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat.